kepada banyak cerita yang seringkali dijumpai di masyarakat misalnya. Iya. Keris itu bisa berdiri. Iya. Kenapa keris itu bisa berdiri? Jadi tadi saya menerangkan tentang tingkatan empu, Pak. Dari Panglamus, kemudian ada juru cule, ada panja, kemudian juru sepit, sokabat dan empu. Bisa syarat disebut sebagai seorang sokabat, itu harus bisa membuat keris itu seimbang. Nah, keseimbangan dari sebuah keris itu harus bisa berdiri. Nah, berdirinya sebuah keris yang disebut kerisnya perangkat. Jadi harus di atas warangkanya, harus ada hulunya, harus ada bilahnya. Kalau itu berdiri di warangka yang lain, namanya selingkuh, Pak. Jadi harus selaras. Makanya keris itu mengajarkan kesetiaan. Keris itu mengajarkan keseimbangan. Ya. Bahwa keseimbangan dari sebuah keris itu secara fisik memang berdiri di atas sarung dengan hulunya, baik ujungnya di bawah ataupun ujungnya di atas, tetapi esensinya adalah membangun keselarasan tadi. Bahwa warangka itu adalah ruang hidup kita. Warangka adalah pasangan kita. Warangka adalah istri kita, misalnya seperti itu. Sedangkan hulu adalah diri kita. Sedangkan bilah adalah roh, jiwa, dan motivasi hidup kita. Nah, ketika itu semuanya sudah diselaraskan, bisa berdiri dengan baik, ya kalau fisiknya saja bisa berdiri, ya bagaimana kita memiliki daya upaya mendirikan nilai-nilai ada di dalamnya. Nah, di sisi yang lain juga, Pak, seseorang yang dapat mendirikan keris pasti pikirannya sedang tenang, pasti fisiknya juga dalam posisi yang rileks. Karena salah satu mendirikan keris atau bilah keris dengan hulu di atas warangka itu juga menunjukkan bagaimana seseorang itu tenang dan tidak tenang. Oleh karena itu ada satu cerita di Jawa itu, ada seorang kesatria yang mau berangkat perang. Bapak, saya minta doa restunya, saya mau berangkat perang. Anakku, saya akan merestuimu. Kau menang atau kalah bukan sesuatu yang penting, tapi sebelum kau berangkat, maka dirikanlah kerismu. Nah, si kesatria itu mencabut kerisnya, kemudian didirikan di atas meja. Nah, ketika berulang kali itu rubuh, si bapak mengatakan, bagaimana kamu akan menang berperang? Bagaimana kamu memiliki niatan keberanian yang total ketika keseimbangan dalam dirimu saja tidak muncul? Bagaimana keseimbangan dirimu itu bisa mengomando pasukanmu yang besar, memperjuangkan cita-citamu yang besar, wong kamu mendirikan keris saja tidak bisa. Nah, disitulah satu tolak ukur bahwa ada satu ajaran. Ketika kita bisa mendirikan keris itu secara fisik di atas warangka, berarti kita ada keseimbangan pikiran kita, Pak. Nah, sehingga nanti kalau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tentunya kita sudah berimbang, gitu. Kita sudah, selaras, begitu. Jadi, keris bisa berdiri itu, satu, memang aspek keseimbangan secara fisik. Kedua, juga digunakan untuk mengukur seseorang itu secara psikologi, itu sedang tenang atau tidak. Nah, sedangkan secara simbolik, ya mendirikan nilai-nilai keris tadi. Gitu. Jadi, intinya adalah keseimbangan. Ya. Dan artinya juga secara material dia juga harus menjadi karya atau memang seimbang. Ya, betul. Yang melakukan upaya mendirikan keris juga sedang seimbang. Ya, betul, Pak. Sehingga kalau keris itu tidak seimbang dalam satu perangkat kerisnya itu disebut barang kang kaambrah-ambrah. Wujudane kaya keris ananging ora iso disebut keris. Iku ora luwih aji katimbang barang kambrah-ambrah. Artinya, benda yang satu perangkat itu tidak bisa diberdirikan sebagaimana bentuk keris, itu hanya wujudnya saja, Pak, bentuknya seperti keris, tapi tidak berharga seperti benda kerajinan lainnya, gitu. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada seniman-seniman kita, kepada para pengrajin kita, ya setidaknya lah kerisnya itu selaras, gitu. Selaras. Nah, lalu yang lain itu kalau kita lihat dan dengar juga cerita supaya ini tidak orang menjadi mudah salah paham. Iya. Keris itu di waktu-waktu tertentu katanya mengalami pergerakan, geludakan, kontrak-kontrak gitu. Yang saya sendiri belum pernah menyaksikan itu sama sekali gitu ya. Nah, itu bagaimana Mas Basuki meresponnya? Jadi secara fisik seorang Jawa itu dulu bahkan diterangkan dalam tulisannya Raffles, History of Java, menerangkan bahwa orang Jawa, laki-laki Jawa itu minimum memiliki 3 keris, Pak. Keris dari orang tuanya, keris dari mertuanya, dan kerisnya sendiri. Nah, keris itu selalu disimpan dalam satu ruang yang disebut dengan istilah gendogo. Kalau tidak memiliki gendogo, biasanya ditempatkan di almari. Nah, pada umumnya
almari tempat keris itu tempatnya terbatas, ukurannya relatif tidak begitu besar ya Pak ya. Betul. Press saja dengan kerisnya. Lemari zaman dulu ya. Ya, jadi press saja dengan ukuran kerisnya begitu. Nah, keris yang jumlahnya cukup banyak tadi ditempatkan di tempat tersebut. Nah, kita ada 2 musim Pak, ada musim panas dan musim dingin. Nah, proses pemuaian dari sebuah keris, karena sarung atau warangka ini biasanya terbuat dari kayu, bilahnya terbuat dari besi, sehingga tingkat pemuaian ketika beradaptasi terhadap suhu alam itu berbeda-beda. Nah, seringkali menjelang musim kemarau atau di tengah musim kemarau dan menjelang musim penghujan dan di tengah musim penghujan biasanya ada suara Pak, ada geludak begitu. Kenapa? Di tengah musim kemarau, panas yang begitu menyengat, kayu menjadi longgar Pak. Besi pada umumnya akan keluar. Nah, karena satu dok Pak. Nah, kalau jumlahnya 3, rak, dok. Orang nyebutnya geludakan kan gitu Pak. Nah, kalau jumlahnya lebih banyak lagi ya semakin geludakan lagi Pak. Dan ini biasanya pada satu proses pemuaian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kalau kita mendengar suara geludakan pada sebuah keris, dilihat saja Pak, dapat dipastikan biasanya bilahnya keluar. Nah, sebaliknya Pak, pada musim penghujan biasanya dia akan menyusut. Nah, pada proses menyusut tadi, bilah yang keluar tadi, misalnya 1-2 cm, ketarik lagi Pak, masuk ke dalam. Nah, otomatis ada pergerakan Pak, dok lagi Pak. Nah, ketika itu terjadi beberapa kali, nyebutnya geludakan, kan gitu Pak. Nah, ini secara fisik sebetulnya karena perbedaan bahan logam dengan bahan kayu dan lain sebagainya. Jadi bukan karena digerakkan oleh jin ya? Bukan. Nah, di sisi yang lain juga Pak, biasanya keris itu kan dikasih minyak-minyak yang wangi Pak. Betul. Nah, minyak yang wangi itu bisa dicek Pak, karena saya juga pernah melakukan penelitian, saya beri kamera dan sebagainya. Biasanya banyak tikus yang lewat situ Pak. Nah, orientasinya saya tidak tahu karena dia terpancing bau dan lain sebagainya. Dia biasanya tidak makan di kerisnya. Dia tidak masuk di dalam kotak kendaka kerisnya, tapi biasanya dia akan berseliweran di situ. Nah, itu juga seringkali menimbulkan bunyi Pak, bunyi geludak-geludak dan lain sebagainya. Kadang suara cit-cit dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya suara tikus. Nah, kadang-kadang dianggap sebagai suara keris. Tapi di sisi yang lain, memang ada juga Pak, itu saya pernah juga merekam, saya pernah menjumpai, dan itu menurut saya sangat logis. Keris ini dibuat dengan cara dilipat-lipat Pak. Dilipat-lipat. Nah, dalam proses pelipatan terus-menerus ini ada 2 pola di dalam memberikan satu puja mantra. Ada yang disampaikan secara langsung, diverbalkan, ada yang di dalam hati Pak. Nah, ketika proses pelipatan ini terus-menerus, misalnya seseorang menyampaikan selamat, ini kan termampatkan Pak dalam lapisan-lapisan pamor atau besi tersebut. Nah, seringkali Pak, itu biasanya memang kalau di Jawa itu menjelang bulan Suro. Itu biasanya ada juga Pak, keris itu seperti muncul suara tadi ya, selamat itu sesuai dengan suara si empu yang mendoakan itu. Dan menurut saya itu karena termampatkan suara tersebut dalam lapisan-lapisan kerisnya, kayak direkam Tapi biasanya hanya 1 atau 2 kata Pak, dan umumnya adalah berupa doa. Jadi kalau lebih dari itu, nah itu biasanya cerita yang dilebih-lebihkan begitu. Nah, termasuk bau Pak. Ketika keris ini selesai dibuat, itu ada tahap yang namanya nyepuh. Nyepuh itu adalah dipanasi pada kisaran suhu 700 sampai 800 derajat di ujungnya di sini Pak. Kemudian dimasukkan kepada cairan. Nah, cairan itu bisa berupa minyak-minyak yang berbau harum ataupun cairan-cairan misalnya dari darah dan sebagainya. Sehingga seringkali keris itu berbau harum atau berbau anyir darah. Ya, itu bergantung dari bahan yang digunakan. Jadi tidak ada yang kaitannya dengan jin Pak. Ini sangat fisik sebetulnya, dan ini bisa diuji lab begitu. Jadi kalau minyak keris itu ada berapa macam itu bau-bauannya? Jadi minyak keris itu esensinya harus 3 Pak. 3 itu telon itu telu. Nah, gitu artinya adalah mencerminkan simbol 3 unsur Pak. Jadi dunia nyata, dunia gaib, dunia tengah, fisik, non fisik, perantara, dunia bawah, dunia tengah, dunia atas, harus 3. Oleh karena itu biasanya dicampur melati, kenanga, atau mungkin cendana dan lain sebagainya. Boleh kita mencampur dari semua unsur minyak yang ada, tapi intinya adalah 3. Secara aspek simbolik, telon tadi Pak, keseimbangan dari 3 unsur. Secara fisik Pak, minyak cendana itu kental sekali. Minyak melati itu encer sekali. Nah, sehingga kenapa harus 3 ini? Untuk bisa mendapatkan tingkat kekentalan atau kecairan dari minyak tadi. Karena kalau terlalu kental justru menyerap debu Pak, jadi mudah kotor. Kalau terlalu encer nanti mudah terserap kepada sarung sehingga nanti jamuran dan lain sebagainya. Lembab, jadi jadi penggunaan minyak tadi selain aspek fisik juga ada aspek nilai-nilai simbolik. Dan yang paling dominan biasanya adalah cendana, kemudian melati dan kenanga Pak.
Itu yang paling dominan di dalam dunia perkerisan. Nah, ada juga di ranah sekarang itu biasanya menggunakan minyak misik dan lain sebagainya. Nah, kapan dilakukannya? Biasanya pas weton kita, Pak, atau di hari-hari yang dianggap sakral, misalnya Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, dan sebagainya. Kenapa diminyai? Ya, perawatan, Pak. Di sisi yang lain tadi juga menanamkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Termasuk, Pak, kenapa diasapi, dikutuki pakai kemenyan? Setelah diminyai, ada kemenyan, dibakar, kemudian ada asapnya. Kemudian keris ditaruh di atasnya. Diasapin begini, Pak, ya. Itu bagi yang tidak tahu kan karena itu menyerap makanan dari jinnya sehingga bisa menikmati secara mendalam. Sebetulnya tidak, Pak. Ketika kita oles dengan minyak, ini kan basah sekali, Pak. Kalau langsung masuk di warangka, nanti menjamur, Pak. Atau paling tidak politur atau finishing dari warangka yang awalnya mengkilat menjadi redup begitu. Nah, diasapi di sini tujuannya adalah meresapkan minyak-minyak itu pada pori-pori yang ada di dalam besinya. Nah, di sisi yang lain, Pak, asap itu kan banyak mengandung unsur lilin ya, Pak, ya. Jadi ketika diasapi itu juga menjadi bagian dari coating, Pak, agar tidak mudah berkarat. Jadi bukan berarti ini ada jinnya, Pak, biar diangetin nanti, ini makanannya lebih nikmat, bukan. Sangat fisik sebetulnya, Pak. Nah, di sisi yang lain secara simbolik, ketika kita itu berdoa pada saat meminyai keris ini, motivasi kita tertanamkan dengan baik, dipanasi, artinya adalah menyegarkan kembali motivasi dan semangat kita. Seringkali kan ada juga yang melihat keris ini sebagai benda yang syirik gitu ya, yang mempersekutukan Tuhan dan sebagainya. Saya kira ini perlu ada satu penjelasan ya, karena bagaimana mungkin Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia saja, mereka pada umumnya adalah wali yang mempromosikan bahkan menggunakan memakai keris gitu. Nah, secara historis gimana itu? Artinya hubungan antara keris ini dengan para wali yang menyebarkan agama Islam berabad-abad yang lalu itu. Jadi sebetulnya keris dalam konteks agama itu tidak hanya pada era Islam, Pak. Betul. Sebelumnya justru kan awal mulanya Hindu, Buddha semuanya juga. Mungkin sebelumnya. Ya, itu juga justru keberadaannya menampilkan nilai-nilai keagamaan. Nah, pada era Islam, keris ini karena lebih pada satu menanamkan koridor makna nilai yang bersifat simbolik pada era Islam oleh para wali, oleh para tokoh dan para pemimpin kita pada masa itu juga menyesuaikan kepada pola-pola agama Islam, Pak. Oleh karena itu pada awal mulanya warangkanya yang identik dengan misalnya gayaman, kemudian ada kekandikan yang identik dengan simbol-simbol agama Hindu, simbol-simbol agama Buddha. Ketika kemudian orang Muslim juga mengenakan keris, kemudian dirubah, Pak. Bentuk warangkanya mencerminkan tentang konsep Islam, misalnya Wulan Tumanggal. Itu sangat populer di Minangkabau, kemudian di Jawa dikenal dengan istilah warangka tanggalan, seperti bulan sabit, Pak. Bulan sabit. Ya, kemudian awal mulanya yang berupa banyak bentuk gayaman dan simbol-simbol tentang Prawuloh berubah, Pak, menjadi warangka ladrang. Ini lebih naik, ini lebih melengkung. Beberapa penelitian menyebutkan ini juga salah satu jadi stilir dari tulisan Allah misalnya. Kemudian juga terpatrikan, Pak, adanya ornamentik misalnya pahatan ayat-ayat suci dan lain sebagainya yang ada pada sebuah keris. Kemudian ketika era Islam berkembang di Nusantara ini, memperlakukan keris bagi umat Hindu tumpuk landep, Pak, 210 hari. Nah, bagi orang Muslim sudah berubah, Pak, pada era misalnya Maulud di Cirebon dan Suro Muharram untuk tahun baru Islam misalnya begitu. Demikian juga penggunaannya, Pak. Jadi keris hadir dalam upacara-upacara yang lebih mengagungkan kepada nilai-nilai keagamaan yang memang mencerminkan ke Islam. Jadi pada saat misalnya masyarakat Jawa itu mau ke tempat yang kotor tidak boleh mengenakan keris, Pak, karena keris menampilkan nilai-nilai Islam. Demikian juga di dalam satu upacara-upacara keagamaan, keris juga seringkali hadir di situ. Nah, di sisi yang lain, tokoh-tokoh agama Islam pada masa itu, misalnya era Kesultanan Demak, keris sudah digubah, Pak. Bentuk warangkanya menjadi ladrang, ada Wulan Tumanggal dan sebagainya. Kemudian hulu kerisnya yang pada umumnya berbentuk figuratif berubah menjadi nunggak semi. Nunggak semi itu simbol dari roh manusia yang senantiasa hidupnya abadi, makanya tonggak semi artinya senantiasa tumbuh berkembang. Kemudian doa-doanya pun juga demikian, Pak. Oleh karena itu di dalam konteks pembuatan keris pada awal mulanya misalnya menyebut tentang konsepnya adalah kiblat papat kalimo pancer yang identik dengan Nawasanga, berubah, Pak. Kiblat papat limo pancer itu mencerminkan tentang konsep-konsep ajaran Islam.
Sehingga di sana diajarkan bagaimana misalnya sirih, Pak. Sirih awal mulanya berupa sirih dirubah, Pak, menjadi daun alang-alang, dijauhkan dari halangan. Misalnya awal mulanya itu ada tembakau, juga ada seringkali dirubah dengan konsep-konsep yang kaitannya dengan ajaran Islam. Rajanya juga sama, Pak. Raja-raja yang identik dengan huruf-huruf Jawa itu juga banyak yang dirubah pada huruf-huruf Islam misalnya. Nah, di sisi yang lain juga di dalam tata cara pembuatan keris khususnya di Jawa dan khususnya adalah penganut agama Islam itu biasanya diambil pada saat bulan purnama dan weton kelahirannya. Sedangkan kalau agama Hindu itu kan biasanya dijatuhkan pada saat pukulan depan. Jadi agak berbeda. Nah, disinilah sebetulnya keris menjadi bagian dari syiar-syiar agama Islam. Oleh karena itu semua wali sanga itu memiliki keris, Pak. Di Ponorogo memiliki keris, Sentat Alibasah memiliki keris, sultan-sultan di Jawa selalu wujudnya sebuah keris, begitu. Bahkan di luar Jawa juga. Di luar Jawa juga sama. Tuku Umar juga memiliki keris, Tuku Imam Bonjol juga dengan kerisnya dan sebagainya. Nah, artinya adalah ketika niatan awal keris itu lahir di dalam konteks-konteks agama, pada era Islam pun juga menyesuaikan dengan umat Islam. Nah, oleh karena itu kita menengarai, Pak, keris itu mudah. Kalau bagi orang Muslim ya pakainya ladrang atau ulan tumanggal, Pak. Nah, bagi orang Hindu ya biasanya kekandikan, batun poh, begitu. Yang mana misalnya? Ini kan kekandikan, Pak. Kekandikan. Konsep tentang senjata kapak dewa-dewa Hindu. Kemudian misalnya kalau sudah jurigan seperti ini ya konsepnya sudah ke Islam, Pak. Dipakai oleh saudara-saudara kita di Madura misalnya. Demikian juga ketika kita melihat dari saudara kita di Sulawesi, Pak. Nah, ini ada patah tiga dan ada bentuk perahu pinisi. Nah, kalau ini dibentuk pola seperti ini secara utuh, ini juga ada yang mengatakan ini dari stilir tulisan Sin atau Allah misalnya. Jadi ada pesan-pesan yang terpatri di dalam keris itu yang juga memang menyesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kalau boleh tahu, Wali Songo itu keris-keris yang digunakan atau agemannya, pegangannya apa saja tuh? Jadi contoh misalnya, Pak, keris yang dimiliki dan dikenakan oleh Sunan Kalijaga adalah keris Sepang. Dan artefak tersebut sampai hari ini itu masih tersimpan dengan baik di makam beliau di Kadilangu. Kemudian Sunan Gresik yang sangat terkenal dengan kerisnya Kalamunyeng misalnya. Kemudian Sunan Kudus kalau tidak salah itu sangat terkenal dengan kerisnya Pulang Geni misalnya. Jadi semua sunan memiliki keris, Pak. Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati saya tidak hafal satu persatu, tapi kalau tidak salah Tilamupih, Pak. Tilamupih. Ya, Tilamupih. Kemudian sunan-sunan dan tokoh-tokoh yang lain itu memang sangat kental dengan keris. Saya pernah satu hari ke Kasepuhan Cirebon. Dan di situ juga disimpan keris-keris tumbak Sunan Gunung Jati. Bahkan dari Sunan Kalijogo juga. Yang dibawa ke sana. Artinya hampir semua wali-wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan juga di Nusantara itu pada umumnya juga mempunyai keris ya. Iya, betul, Pak. Di Babat Lombok juga cukup menarik. Jadi ketika Sunan Prapen itu ditugaskan oleh Sunan Kudus untuk Sunan Gresik untuk melakukan invasi ke Lombok, juga memuliakan keris-keris yang ada di sana, Pak. Jadi artinya diposisikan sebagai keris itu dihormati, tidak semata-mata kemudian diperlakukan tidak baik gitu. Yang tadi Mas Basuki katakan di Sumatera. Di Sumatera misalnya hampir semua keris Padri waktu perang Padri. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya kan ada di sana. Ada di Belanda ya. Kita pernah berkunjung ke Belanda waktu itu bersama almarhum Pu Toto Brodjodiningrat. Bahkan kita juga melihat keris-keris bersejarah yang jarang dipajang atau dipamerkan di Museum Volkenkunde di Leiden waktu itu. Ada keris puputan Bali yang dipakai raja-raja Bali. Ada keris di Ponorogo, termasuk Nogo Siluman. Tepu Umar. Nah, Tepu Umar kalau tidak salah waktu itu dipajang. Ada kerisnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukan-pasukan Padri juga ada di sana. Jadi
Artinya para pejuang pahlawan yang melawan kolonialisme Belanda itu rata-rata mempunyai keris dan mereka itu Islam yang taat. Betul, termasuk Sultan Hasanuddin, Arum Palaka itu kental dengan kerisnya, Pak. Sultan Agung Hanyokrokusumo kan haji juga dan ada satu peristiwa sejarah yang kaitannya dengan Islam itu yang sangat mendasar, Pak, tentang bagaimana keris bertransformasi tentang ajaran-ajaran Islam. Itu lahirnya yang namanya keris Kanjeng Kiai Rapal. Oh, Kanjeng Kiai Rapal. Ya, keris Kanjeng Kiai Rapal itu setelah diteliti ternyata itu adalah tulisan Allah, Pak, yang berjajar pada bilah kerisnya. Jadi dipahatkan secara tinatah di situ. Kemudian juga dalam keris tersebut ada kalimat syahadat misalnya. Jadi pada era Kesultanan Demak, keris memang juga menjadi salah satu sarana bagaimana syiar agama Islam itu dilakukan. Ini termasuk yang kita lihat di Volkenkunde ya? Yang itu salah satu putran ya, yang di tinata emas. Betul, karena yang ada di Volkenkunde itu dibuat pada era PBG 10, Pak. Itu dibuat dengan sangat indah itu keris, sangat indah dengan kalimat syahadat dan tulisan Allah, Pak, itu yang dibuat demikian indah. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Rapal itu dibuat pada era Kesultanan Demak, Pak, dan konon ceritanya itu dibuat oleh Empu Supo. Dan di sini juga ada satu cerita itu dapat dilihat di Babat Tanah Jawi dan juga di dalam sejarah Empu. Itu sangat gamblang diterangkan ketika ada empu-empu dari Tuban itu yang kemudian diajak oleh Sunan Kalijaga itu ke Demak. Nah, salah satunya adalah Ki Suratman. Kemudian ditugaskan menjadi seorang muazin. Oleh karena itu kerisnya terkenal kemudian menjadi keris Mutin. Begitu, Pak. Nah, karena lidah orang Jawa, Pak. Jadi ini punya siapa? Empu Ki Mutin. Nah, Empu Ki Mutin itu karena Empu Suratman ketika dibawa ke Demak karena suaranya lantang, keras begitu, ditugaskan menjadi seorang muazin. Nah, itu waktu ini Mas Basuki kita pernah ziarah ke makam Sunan Kalijogo di Kadilangu. Ya. Sebelum kita sampai di makam Sunan Kalijogo, di sebelah kanan itu makam Empu Supo dan Joko Supo, Pak. Joko Suro dan keturunannya kalau tidak salah. Betul. Itu artinya memang mereka ada kedekatan dulunya ya. Betul. Bahkan di dalam Babat Tanah Jawi, Pak, dan Babat Pengging diterangkan ketika Empu Supo itu sukses membuat keris yang sangat bagus atas titah Prabu Brawijaya yang diarahkan oleh Sunan Kalijaga, yaitu keris Kanjeng Kiai Kuworo atau Kanjeng Kiai Sangkelat itu kemudian dinikahkan dengan adik Sunan Kalijaga. Nah, adik Sunan Kalijaga itu memiliki, mohon maaf, Pak, kalau di era sekarang itu rahimnya itu memiliki asam yang sangat tinggi. Makanya dikenal dengan istilah Roro Upas. Jadi diperkirakan kalau tidak orang yang sangat mumpuni, yang menikahinya pasti akan mati muda. Nah, oleh Empu Supo kemudian disembuhkan, nah menjadi istrinya. Gitu. Jadi istri Empu Supo itu adalah adik dari Sunan Kalijaga. Jadi ini adik ipar ya? Iya, adik ipar. Nah, disitulah yang kemudian ada terbangun satu kedekatan, dan inilah yang kemudian kenapa karya-karya Empu Supo itu begitu luar biasa, karena mendapatkan daya dukung keraton, Pak, mendapatkan rekomendasi para kiai begitu, sehingga karya-karyanya sangat bermutu. Empu-empu itu juga mempunyai tirakatan upaya untuk mencapai spiritualitas tertinggi. Artinya betul, dari sisi Islam ya dia pasti juga seorang mungkin menjalani tarekat juga mungkin. Betul, Pak. Jadi di dalam budaya perkerisan itu ditanamkan, Pak. Sebelum seseorang empu itu mendalami konsep agamanya menjadi semakin mendalam, itu harus menguasai sastra. Nah, artinya ketika dia menguasai sastra, disitulah dia mengerti betul, Pak, tentang nilai-nilai ajaran keagamanya secara mendalam. Oleh karena itu, salah satu kriteria menjadi seorang empu adalah ahli spiritual. Yang disebut ahli spiritual itu, kalau yang Muslim ya mumpuni dengan ajaran Islamnya, bagi yang Hindu ya mumpuni di ajaran Hindunya dan lain sebagainya. Artinya yang disebut mumpuni itu tidak hanya semata-mata verbal, Pak, tidak semata-mata teori, tapi terimplementasi dalam laku perjalanan hidupnya, sehingga bisa menjadi seorang yang mendalami sufinya, mendalami torikotnya dan lain sebagainya, gitu. Dan juga kalau kita lihat di era yang lebih modern, para tokoh-tokoh bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, semua mempunyai keris. Memiliki keris, Pak. Saya lupa ya nama-nama kerisnya. Tapi cukup populer misalnya. Bahkan yang saya tahu juga
Ya, contoh-contohnya misalnya Tuku Umar jelas memiliki keris, Pak ya. Ya. Kemudian Imam Bonjol juga memiliki keris. Diponegoro dengan logo silumennya. Kemudian banyak sekali, bahkan Peter Carey sempat memberikan satu penjelasan. Ada banyak sekali keris-keris pusaka yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Dan juga keris-keris Kasultanan, Pak. Jadi misalnya Kasultanan Riau dengan Supenarionya. Iya, iya. Kemudian Kasultanan Jambi dengan Siginjenya. Yang ada di Museum Nasional. Di Museum Nasional dan keris Ki Singamperjaya. Itu kan sangat kental dengan ajaran-ajaran Islam yang ada di dalamnya. Kemudian kalau tidak salah Arum Palaka itu memiliki balanipah, keris balanipah yang sangat luar biasa. Kemudian Sultan Hasanuddin juga memiliki keris yang sangat terkenal yang itu ada di Museum Nasional juga. Kemudian sultan-sultan di Jawa, Pak, semuanya memiliki keris. Gitu. Ya. Artinya itu bagian yang tidak terpisahkan dari busana seorang sultan. Iya. Apalagi betul, di masa Islam itu. Iya, betul. Jadi ini ageman ya. Betul. Oleh karena itu menurut saya agak aneh juga kalau yang mereka melihat keris ini sebagai sebuah klinik dan sirik gitu. Betul. Sementara orang-orang yang pencapaian ilmu keagamaannya, pencapaian spiritualitasnya tinggi seperti di Penogoro, Tuanku Imam Bonjol dan lain-lain itu juga menggunakan keris. Bahkan di Minangkabau datuk-datuk ya padahal Minang itu kan adatnya adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Betul. Itu datu-datu itu juga memiliki keris. Hampir di semua nagari itu datunya ya tentu memiliki keris. Betul. Karih disebutnya. Karih, ya. Bahkan ada satu ungkapan, Pak, di dalam naskah-naskah lama yang pernah saya baca, teman saya agak lupa judulnya. Jangan pernah engkau takut sama keris. Jika kau takut dengan keris, dengan isinya keris, itu bahwa menunjukkan engkau itu jauh dari agamamu, jauh dari identitasmu. Nah, artinya bahwa seseorang itu harus lekat dengan kerisnya, Pak. Karena dengan keris itu dia akan selalu ingat dengan Tuhannya, apapun agama dan kepercayaannya, dan dia akan mengerti identitas dirinya. Di situ yang sebetulnya juga dari masa-masa yang lampau juga sudah ditanamkan. Dan di dalam Al-Quran juga kan ada surat tentang besi, Al-Hadid. Kalau tidak salah ayat 25 juga menjelaskan ya. Saya kira Allah telah menurunkan ya malaikat, nabi, kitab-kitab suci, para wali, dan kemudian disebut besi. Besi yang memiliki kekuatan yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan juga bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi artinya ya kalau kita lihat pedang, keris ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berabad-abad. Betul, Pak. Bukan hanya sejarah perang, tetapi juga kalau kita lihat ini memiliki simbol-simbol yang luar biasa. Betul. Mewarnai. Kartosuwiryo aja mempunyai keris. Ya, kalau tidak salah Kirompang. Dan jadi banyak ya. Iya, betul. Yang kita lihat. Nah, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa menghargai keris ini bukan sebagai benda mistik. Masa kita dikalahkan oleh benda yang dibuat oleh manusia. Tetapi kita melihat bahwa semua harapan-harapan itu dan juga kemanusiaan dan bahkan saya kira spiritualitas itu bisa kita lihat simbol-simbolnya di dalam perkerisan. Bahkan ada di dalam serat Paduwungan itu menjelaskan begini, Pak. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat baik dan sah gitu. Jadi ada pantangan dan ada anjuran dan dianggap sebagai sesuatu yang etik begitu. Pantangannya adalah misalnya nyetek keris ya, Pak ya, memalsukan keris itu suatu pantangan yang sangat hina. Tapi ada juga yang harus disesuaikan, Pak. Jadi misalnya seseorang yang beragama tertentu kemudian dia beralih agamanya, bagaimana dengan keris-keris dari leluhurnya? Bagaimana ketika keris awal mulanya dia beragama A berubah menjadi agama B begitu? Nah, sebetulnya di dalam naskah Paduwungan diterangkan, Pak, ya disesuaikan saja. Jadi bilah kerisnya masih dipertahankan, nah sarungnya, Pak, kalau bagi umat muslim ya disesuaikan dengan sarung-sarung yang berkaitan dengan muslim, yang Hindu ya dikaitkan dengan Hindunya dan sebagainya. Jadi jangan buru-buru kemudian keris itu buang, dijual dan sebagainya karena kaitannya dianggap berseberangan dengan agama. Justru itu disesuaikan, Pak. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita takut misalnya memiliki satu keris untuk disesuaikan dengan identitas agama atau kepercayaan kita anut begitu.